sampai mana? Sampai halaman 9. Apa ada? Halaman 6 Kak. 6 nama-nama Al-Quran. Tapi paham kembali kan? Sekarang kita makanya itu pendidikan ya, mendidikan memahami sejarah penulisan dan penulisan Al-Quran ya. Ya. Yang satunya ada pasti ya. Tahu memahami sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Sejarah perjalanan Al-Quran dimulai di Gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro berusia 40 tahun. Dan itu selama 20 tahun. Dan berkembang menjadi kebukuan saat masa Khalifah Abu Bakar dan penyusunan Mushaf Sinandar pada masa Utsman bin Affan. Tahap penurunan Al-Quran Nuzul Quran wahyu periode Mekah, wahyu yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan di Mekah, berisi ayat-ayat Makkiyah, umumnya membahas akidah dan tauhid, terdapat 86 surat. Berapa? 18. Itu bertahap. Kemudian itu bertahap selama 12 tahun. Turun-turun Kak. Berturut-turut. Itu Nabi Muhammad masih berusia 40 tahun. Dan di era Abu Bakar Siddiq, setelah banyak menghafal buku dalam ketempuran Abu Bakar, memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan di era Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan di kalangan Muslim sehingga Utsman bin Affan meminta Zaid bin Thabit dan tim untuk menyusun Al-Quran Sinandar inilah yang kemudian dikirimkan ke berbagai daerah untuk mencegah perbedaan. Jadi Umar Affan itu ya, itu bukan di Mekah tapi di Madinah, di Palestina dan Di banyak negara kan? iya. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Bayaknya menghafal Al-Quran adalah salah satu bentuk penjaga kemuliaan dan ketika Al-Quran para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi tidak pertama kali Al-Quran diturunkan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus dibuat, disimpan dan diteliti dan diperbahani sejak dahulu waktu-waktu disalin di atas batu lembaran kulit binatang, berlepas kurma dan tulang-tulang
turun temurun terus dijaga secara mutawatir lintas zaman dalam berbagai media, terus berkembang dan di hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Pada masa sahabat Hafid Fatih Said di Baran Yamamah, jumlah yang Said di sekitar 50 orang seperti dari maka dari itu Umar bin Khattab mulai risau, kemudian masa depan akan Al-Quran, dan kemudian dia dialog dengan Khalifah Abu Bakar dan bin Khattab mulai mengumpulkan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abu Bakar meminta Said, yaitu salah satu mantan guru tulis Nabi Muhammad SAW, untuk menulis Al-Quran menjadi lembaran yang dapat disaksikan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Itu merangkum apa ya, Kak? Merangkum ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang nulis itu sahabat-sahabatnya Nabi, kayak Abu Bakar, Utsman bin Affan, itu yang pernah menulis. Umar bin Khattab juga, Kak? Ya. Yang nulis Al-Quran? Tapi Al-Quran itu diterangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sama kakak dikasih tugas kelompok ya. Ya. Tidak. Buka halaman 6, Tidak. itu tugasnya kelompok ya. Ya. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Ya, Kak. Dijadikan 4 kelompok. Iya. Ini nomornya tidak? Iya. Ya. Tapi apa ya? Minggu depan dikumpulkan presentasi di depan. Ya. Oke. Ini tugas PR ya. Ya. Tugas PR minggu depan dikumpulkan harus selesai ya. Ya. Sampai sini paham semuanya? Paham. Jadi apa ya? Kan waktunya sudah habis kan? Ya. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah dan perkataan